Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-1 sampai 6. Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 91 ayat 1-3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Judul renungan kita hari ini adalah, Jangan Meragukan Tuhan. Ditulis oleh Debbie McDaniel. Sahabat suara kasih, dengan susah payah kami kembali ke mobil, menerobos tempat parkir yang dipenuhi manusia di musim panas di Texas. Panas, lembab, sinar matahari terik, saya melihat putri saya mengikuti langkah saya, berjalan di samping saya sepanjang jalan kembali. Kaki kecilnya terentang sejauh mungkin untuk menyamai langkah saya. Dia tersenyum kepadaku dan berkata, Mama, lihat aku berjalan di bawah bayanganmu. Dia berteduh tepat di bawah bayangan saya. Saya bahagia karena bayangan saya bisa menjadi perisai yang memberikan perlindungan dari terik panas. Kita memang tidak selalu melihat atau merasakannya. Kadang kita melupakannya atau bahkan bertanya-tanya, apakah Tuhan sedang meninggalkan kita, dan membiarkan kita berjuang sendiri, di tengah panasnya situasi kehidupan kita yang sulit. Tapi perlindungannya nyata, Dia tidak bisa melupakan kita atau mengabaikan kita. Kita adalah milik-Nya, kasih-Nya terlalu besar untuk meninggalkan kita sendirian. Di tengah masa apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah tempat yang akan selalu ada untuk kita, sebuah pengingat bagi kita, terutama di tengah masa-masa sulit,
bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Keadaan penuh masalah yang begitu memanas dan berat, kadang harus kita lalui sendiri. Sahabat Suara Kasih, tekanan dan stres bisa tampak sangat menyakitkan, seperti terik matahari musim panas di sore hari. Tapi Tuhan membisikkan kebenaran-Nya yang kuat dan pasti. Berjalanlah di dalam naunganku, dekatlah di sisiku. Itu adalah tempat yang aman, karena kita beristirahat dalam naungan Tuhan, kita tidak akan pernah merasakan sengatan panas. Naungan-Nya yang menawarkan ketenangan, keteduhan dan peristirahatan, membuat kita yakin bahwa Dia memegang kendali atas kekacauan yang terjadi di dalam hidup kita. Marilah kita renungkan, jangan pernah meragukan Tuhan. Dia bekerja atas hidup setiap orang yang mengasihi-Nya dan menghormati nama-Nya. Dia begitu murah hati kepada kita. Kita mungkin tidak pernah sepenuhnya tahu bagaimana Dia melindungi kita di tengah kehidupan ini. Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih atas naungan yang maha kuasa. Terima kasih karena Engkau memimpin kami dan melindungi kami dari belakang. Terima kasih karena Engkau berada di antara kami, dan masa depan kami aman di dalam Engkau. Firman-Mu membawa harapan dan penghiburan bagi kami. Tuhan, ingatkan kami akan kuasa-Mu hari ini. Kiranya kami melihat sekilas kemuliaan dan berkat-Mu di sepanjang jalan ketika kami mencari Engkau, karena kemenangan dan keselamatan datangnya dari Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa,
untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.